Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, lingkupiku dengan sayang. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Sekali lagi Yeremia pasal 5 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkanku, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan dari serigala dari padang yang kersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini kita akan membahas atau saya akan membagikan tema bagi kita, yaitu akibat dosa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sesuai dengan perikop firman Tuhan yang telah kita bacakan hari ini, yaitu hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Sehingga saya bawakan tema bagi kita, akibat dosa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat akan menghasilkan sebuah akibat, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali membaca perenungan hari ini. Bagaimana kitab Yeremia menuliskan kembali bagaimana bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, yang telah murtad daripada Allah, yang telah berzina itu, kembali diingatkan oleh Allah bahwa mereka akan mengalami penghukuman yang daripada Allah akibat daripada dosa-dosa mereka. Jikalau kita membaca Bapak Ibu saudara terkasih, dikatakan di ayatnya yang ke-6, sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka,
dan serigala dari padang yang kersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Allah berfirman melalui hambanya Yeremia, yaitu Nabi Yeremia, memperingatkan bangsa Israel bahwa apa yang mereka lakukan akan mendatangkan penghukuman dalam hidup mereka. Bagaikan mereka akan diterkam oleh singa-singa yang kelaparan, oleh serigala-serigala yang kelaparan, bahkan macan tutul yang kelaparan akan menerkam mereka ketika mereka keluar daripada rumah mereka, keluar dari kota-kota mereka, maka mereka akan diintai dan siap diterkam. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa ini diumpamakan Allah kepada bangsa Israel? Karena mereka telah berbuat kesalahan yang sangat besar kepada Allah. Apa yang kurang Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Jikalau kita membaca Bapak Ibu di dalam perenungan kita hari ini, apa kurang yang telah Tuhan berikan kepada mereka? Dikatakan ayatnya yang ke-9, masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Allah telah bosan, Allah telah muak dengan tingkah laku daripada bangsa Israel yang selalu terus berbalik daripada Allah. Ketika Allah mengampuni mereka, mereka kembali berbuat kesalahan yang kemah, sehingga membuat Allah murka kepada mereka. Dan Allah menyampaikan ini melalui Nabi Yeremia, bahwa Allah akan menghukum mereka akibat daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu saudara terkasih, apa impact dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini? Ini berbicara tentang bangsa Israel. Bukankah ini tidak berbicara dengan kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita kembali mereview kehidupan nenek moyang kita. Apa yang kurang Tuhan berikan dalam hidup mereka, namun mereka tetap berbalik daripada jalan Tuhan, sehingga Allah menghukum mereka sesuai dengan tema kita hari ini. Akibat daripada dosa itu membawa penghukuman di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kesengsaraan dalam hidup mereka. Ketika mereka berjalan, mereka mengalami ketakutan karena ada macan tutul, ada singa-singa, ada hal-hal yang akan menakuti hidup mereka, sehingga mereka mengalami ketakutan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari berpikir sekali lagi untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Apa bukti daripada kasih sayang Allah? Ketika bangsa Israel telah berzina meninggalkan Allah, Allah memberikan kesempatan bagi mereka. Allah memberikan anugerah yang begitu besar bagi setiap orang yang mau bertobat kepadanya, sehingga mengalami pengampunan yang daripada Allah. Dan Allah melayakkan mereka untuk datang menghadap hadiratnya yang kudus, menikmati akan kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Namun Bapak Ibu, bangsa Israel selalu terus berulang kali menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan bahwa masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini. Allah dengan tegas berkata bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel akan mendapatkan penghukuman yang daripada Allah. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita pada hari ini, kita orang-orang yang telah percaya kepada Allah, jangan pernah meninggalkan kepercayaan kita karena godaan dunia yang boleh membuat kita mungkin tertarik mengalami kesenangan sehingga meninggalkan Allah. Namun Tuhan akan menyediakan hal yang lebih indah, hal yang terbaik dalam hidup kita ketika kita mau setia, ketika kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan tidak melakukan keberdosaan di hadapan Allah, namun tetap setia melakukan kehendak-Nya, maka berkatnya akan melimpah berlipat ganda dalam
kehidupan kita. Sehingga dalam firman Tuhan dikatakan bahwa siap sedia, waspadalah, karena si iblis itu seperti singa yang mengaum, yang sedang kelaparan, yang mencari mangsanya, siap menerkam siapapun yang lalai akan diterkamnya. Ini yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Mereka adalah makanan daripada singa-singa itu karena mereka telah lalai, karena mereka telah meninggalkan Allah, seorang pelindung dalam hidup mereka yang sanggup melindungi hidup mereka. Hidup kita juga demikian, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita tidak mau setia, kita lari daripada zona aman itu, meninggalkan Allah, maka kuasa iblis akan mengintai kita, membuat kita jatuh semakin dalam keberdosaan, sehingga kita tidak dapat lagi menikmati akan kasih karunia yang daripada Allah. Begitu besar akibat daripada dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, mari dari sekarang katakan, stop, itu dosa. Jangan lakukan dosa. Namun lakukanlah kehendak Allah dalam hidup kita. Maka kita akan menikmati anugerahnya yang berlipat ganda yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari belajar dari kehidupan bangsa Israel. Allah menghukum mereka karena akibat dosa mereka. Jangan biarkan Allah menghukum kita, tapi biarkanlah Allah senantiasa memberkati kita dalam hidup kita, karena kita senantiasa melakukan kehendaknya. Lewat kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, setiap hari akan mengajar kita, menuntun kita untuk tidak melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Katakan no kepada dosa, tapi lakukanlah kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang menguatkan hati kami untuk senantiasa terus berpengharapan kepada Allah. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu sehingga kami boleh luput daripada dosa itu, dan kami boleh merasakan bahkan menikmati anugerah yang daripada Tuhan Allah yang Kau sediakan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergerak,